Ketika pertama kali COVID-19 datang, kita menolak untuk percaya, untuk menerima. Setelah 1 tahun, kita mulai belajar untuk menerima keberadaannya, melakukan penyesuaian dalam perilaku sehari-hari. Kini, setelah 2 tahun, dengan mutasi berkali-kali dari si virus, kita mulai belajar untuk menerima bahwa mungkin kita akan hidup bersama COVID-19 selama-lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast Tren, podcast yang ngobrolin kajian keislaman yang kontekstual dan kontemporer. Di episode terakhir Fight and Pandemic kali ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk berhenti sejenak dan melihat ke belakang kepada lebih kurang 2 tahun yang berat yang berhasil kita lalui. Berbicara dari pengalaman pribadi, ketika saya melihat kembali ke belakang, saya ingat betapa beratnya hari-hari pertama ketika kasus COVID-19 mulai ditemukan. Saat itu, saya baru memulai suatu pekerjaan di Jakarta. Istri sedang menunggu hari H persalinan, sehingga kami ingat betul kami akhirnya memutuskan untuk pulang ke Cianjur karena khawatir pada kondisi si bayi. Dalam bayangan kami, kalau kondisi memburuk dan tak terkendali, di luar bayangan terlihat kami, setidaknya di kampung halaman, kami bisa mengurus si bayi dikelilingi keluarga besar. Sebagai seorang yang antusias dalam kajian keislaman, melihat narasi-narasi ultra-konservatif yang justru berpotensi memperburuk situasi membuat deg-degan. Saya ingat menghabiskan berhari-hari untuk mempelajari kembali narasi kebencanaan di dalam sejarah peradaban Islam atau membuat konten untuk memperkaya narasi-narasi keagamaan di internet. Saya juga ingat harus juggling dengan kultur WFH yang seharusnya tidak asing bagi seorang freelancer dan penulis. Tapi kultur meeting, ngajar, FGD online, dalam satu dan lain hal menguras tenaga. Duduk di depan layar dan mengobrol selama 1 atau lebih jam setiap hari terasa melelahkan. Untungnya saya relatif terbantu dengan kebiasaan untuk melihat sisi positif dari segala sesuatu yang bahkan mungkin terlihat sepenuhnya negatif. Sehingga setelah berbulan-bulan saya mulai menemukan ritme yang tepat. Malah kemudian agak shock kembali ketika sudah mulai mengajar secara offline. Setelah lama di gua, bertemu orang rasanya kok jadi canggung. Tapi mungkin memang manusia pada akhirnya memiliki adaptabilitas. Sejarah manusia diwarnai pandemi berkali-kali dan kita survive. Flu sempat merupakan pandemi sebelum berubah menjadi virus katakanlah biasa. Setelah 2 tahun kita mulai melihat COVID-19 seperti itu. Kita mulai menerima bahwa kita akan hidup bersama corona selama-lamanya. Virus tersebut akan terus bermutasi seiring ia turun dari pandemi menjadi endemi dan seterusnya. Karena sudah kenal dengan si virus, sudah mendapat vaksin sebagai upaya pencegahan tambahan, kita sudah bisa menyesuaikan do's and don'ts-nya. Berkaca dari keseluruhan dinamika tersebut, yang tentu saja masih ada dalam rangkaian prosesnya ini, kita disadarkan kembali bahwa struggle adalah salah satu sifat hidup di dunia, sehingga surga yang dijanjikan sebagai imbalan disifati sebagai tempat near struggle dan suffering. Dengan situasi tersebut, maka yang bisa kita lakukan adalah ikhlas menerima skenario-nya, menjalankan peran kita sebaik-baiknya, dan berusaha tiba pada sikap Alhamdulillah ala kulli hal. Karena walaupun COVID-19 berat, ternyata memang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan bahwa nasrun minallah wa fathun qarib, pertolongan dari Allah dan kemenangan itu ternyata dekat.